Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, saya Vita. Di sini saya akan melakukan terapi berpikir positif pada Mbak, yang mana tujuannya itu agar Mbak bisa mengendalikan perasaan serta pikiran Mbak agar proses penyembuhan dari penyakit Mbak itu bisa cepat. Nah, Mbak suka dipanggil dengan siapa? Mbak atau Ibu? Mbak aja. Mbak ya, baik. Jadi nanti membutuhkan waktu sekitar 10-15. Jadi Mbak setuju ya Mbak ya? Baik, untuk memulai tindakan, mari kita membaca basmalah bersama agar nanti bisa dimudahkan ya Mbak ya. Mari kita membaca ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mbak, apa yang Mbak rasakan Kak saat ini? Sedih, tidak berdaya Mbak. Oh baik. Penyebabnya apa ya Mbak ya? Penyakit yang saya derita Mbak, saya sudah berobat ke sana ke sini, tapi belum ada kemajuan. Akibatnya apa Mbak? Yaitu saya jadi kepikiran sendiri, saya nggak punya semangat hidup. Ya intinya saya tidak berdaya lagi gitu. Nah, dari yang Mbak rasakan, dari sedih tadi, kemudian gak ada harapan untuk hidup, jadi kan malah menjadikan Mbak seperti itu ya Mbak ya. Lalu faktor yang membuat Mbak seperti itu apa Mbak? Saya sudah mencoba berobat kemana-mana Mbak, tapi tidak ada hasilnya. Oh begitu. Nah, dari yang Mbak hadapi ini kan menjadikan Mbak menjadi sedih, terus murung, jadi gak berdaya, terus juga menyerah dengan keadaan. Bagaimana ya Mbak ya? Mbak kan kalau setiap penyakit itu datangnya dari Allah ya, dan sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, berdoa agar nanti bisa diberi kesembuhan oleh Allah. Dan segala sesuatu pun ada prosesnya Mbak, dengan seperti penyakit juga ada prosesnya untuk penyembuhannya. Jadi bagaimana Mbak bisa menghadapinya dengan terus berikhtiar, kemudian bersabar, terus juga berusaha, berdoa juga Mbak. Jadi segala sesuatu kan gak ada yang instan Mbak, jadi Mbak memang harus menunggu hasilnya agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik, dan agar nanti penyakit Mbak juga bisa segera sembuh. Lalu adakah hal yang membuat Mbak sampai saat ini bertahan Mbak? Ada Bisa disebutkan? ya, dukungan dari keluarga saya. Kemudian ada lagi Mbak atau bagaimana? Saya ingin menyaksikan anak-anak saya hingga bisa nanti mereka menikah. Ya, kemudian saya ingin hidup bersama suami saya hingga nanti. ya, berarti pengen langgeng ya Bu ya. Kemudian ada juga mungkin pengen naik haji atau umroh bersama keluarga begitu. Iya, pengen ya Bu ya. Baik. Nah, tadi kan Mbak pengen untuk menyaksikan anak-anak Mbak itu bahagia, kemudian pengen langgeng bersama suami, pengen naik haji juga bersama keluarga, dan satu hal yang harus Mbak ingat bahwa ketika Allah menurunkan memberi kita rasa sakit itu, di situ Allah menguji kita untuk mengangkat, membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Jadi Mbak harus tetap semangat untuk terus bertahan, apalagi Mbak tadi memiliki harapan-harapan seperti itu ya Mbak ya. Jadi ini saya akan buatkan tabel dulu ya Mbak ya, agar nanti Mbak bisa berlatih untuk berpikiran positif. Nah, di sini nanti akan saya tuliskan ya Mbak yang mengenai harapan-harapan Mbak yang tadi. Kemudian di sini ada tabel. Nah Mbak, menginginkan untuk melakukan terapi berpikir positif ini sehari dalam berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pas kapan Mbak? Pagi sama malam. Oke, pagi sama malam.
apabila di jam itu ya Mbak ya. Jadi nanti apabila Mbak mengerjakannya secara mandiri, Mbak bisa menyentang di tabel yang sini ya Mbak ya. Namun jika dibantu atau masih diingatkan oleh orang lain, dicentang di tabel sini. Namun jika tidak dikerjakan, maka dicentang di tabel yang ini. Baik. Nah, jadi bagaimana Mbak yang sudah apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apakah Mbak sudah merasa sedikit lega, perasaannya sudah sedikit terobati atau bagaimana? Alhamdulillah sedikit merasa lebih baik. Alhamdulillah ya Mbak, baik. Kalau begitu besok saya akan baik, karena sudah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama dulu Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi besok insya Allah saya akan kesini lagi di jam pagi, karena besok saya shift pagi ya Mbak ya, untuk melakukan terapi positif lagi ya Mbak ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak ya. Assalamualaikum.